Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Nelsi Dusa Putri, NIM 209. Saya akan menjelaskan tentang bab hawalah. Pengertian: Bismillahirrahmanirrahim. Fil hawalati bi fathil ha'i wa hukiya kasruha wa hiya lughatan tahawulu ayil intiqalu wa syar'an naqlul haqqi min dimmatil muhili ila dimmatil muhil. Fasal menjelaskan hawalah. Lafaz al-hawalah dengan terbaca fathah huruf ha-nya, dan ada yang menghikayakan pembacaan kasroh pada huruf ha-nya. Hawalah secara bahasa adalah pindah, dan secara syara adalah memindah hak dari tanggungan muhil yang memindah hutang kepada tanggungan muhal alaih yang menerima tanggungan peralihan hutang. Dasar hukum hawalah. Yang pertama, Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma faktubuhu falyaktub bainakum katibum bil adli wala ya'ba katibun an yaktuba kama 'allamahu wa hu falyaktub falyumlilil ladzi 'alaihil haqqu falyattaqillaha rabbahu wala yabkhasu minhu syai'an. Wahai orang-orang beriman, apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya, dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah penulis menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkan kepadanya, maka hendaklah dia menuliskan, dan hendaklah orang yang berutang itu mendiktekan, dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah dia mengurangi sedikit pun daripadanya. Quran Surat Al-Baqarah ayat 202. Yang kedua adalah hadis. Hawalah sebagai salah satu bentuk transaksi atas sesama manusia dibenarkan oleh Rasulullah SAW melalui sabda beliau yang artinya memperlambat pembayaran hutang yang dilakukan oleh orang kaya merupakan perbuatan zalim. Jika salah seorang kamu dialihkan kepada orang yang mudah membayar hutang, maka hendaknya ia berani. Hadis riwayat Al-Jamaah. Yang ketiga, syarat hawalah. Bismillahirrahmanirrahim. Wasyara'itul hawalati arba'atus asya. Rida'ul muhil wa qabulul muhtali wa kaunul haqqu mustaqiram fit dammah wa tafaqu ma fi dimmatil muhili wal muhali alaihi fi jinsi wan nawa'i wal hululi wat ta'jili wa tabra'a biha dimmatil muhil. Syarat hiwalah ada 4. 1. Relanya yang mindah. 2. Penerimaan yang dipindah. 3. Keadaan hak masih dalam tanggungan. 4. Kesepakatan tanggungan yang mindah, yang dipindah, dan yang menerima pindahan dalam jenis macam jatuh tempo atau segera. Membebaskan tanggungan itu adalah hak yang memindahkan. Saya akan menjelaskan tentang isim adad dan ma'dud. Ditinjau dari segi kata lafaz al-adud secara etimologi berarti hitungan bilangan, sedang al-ma'dud memiliki arti sesuatu yang dihitung. Dalam ilmu nahwu, hukum adad atau bilangan berbeda-beda. Adad 1 dan adad 2 cukup dengan menyebutkan isim mufrad dan isim mutsananya, seperti rajul seorang laki-laki dan rajulani dua orang laki-laki. Jika ingin mengungkapkan banyak laki-laki maka digunakan rijal, tetapi jika ingin mengungkapkan bilangannya seperti 5 orang laki-laki, 12 orang, dan 20 orang dan sebagainya, maka ada ketentuannya di dalam ilmu nahwu. Adat berdasarkan kesamaan hukumnya dikelompokkan menjadi 4, yaitu adat 3-10, adat 11-19, 20-99, dan adat 100 dan 1000 atau kelipatan keduanya. Yang pertama, aturan adat dan ma'dud 3-10. Adat dan ma'dud harus berbeda dalam jenis muzakkar dan muannats-nya. Ma'dud yang dibilang mesti majrur dan berbentuk jamak. Contohnya, salah satu auladin, yang artinya 3 anak. Auladin atau anak berbentuk isim jamak dan dibaca kasroh di akhir katanya karena majrur. Karena aulad merupakan muzakkar, maka adatnya mesti muannats, yaitu zalasa dengan tanda ta.
dengan tanda ta marbuto di akhir katanya. Yang kedua, aturan adat 11 sampai dari 11 sampai 19. Adat 11 sampai 19 selalu mabni dengan tanda fathah kecuali 12. Ma'dud yang dibilang mesti mufrad dan mansub. Jenis adat bergantung dengan ma'dud. Jenis muzakkar atau muannats, angka kedua dari adat sama dengan jenis dari ma'dud. Adapun angka pertama dari adat berbeda dengan jenis dari ma'dud, kecuali untuk angka 11 ahada asyara dan 12 isna asyara. Angka 11 dan 12 sama antara adat dan ma'dudnya dalam hal muzakkar muannasnya, baik pada angka pertama maupun angka keduanya. Contohnya, najaha salasata asyara toliban, yang artinya telah lulus 13 siswa. Salasa asyara 13 merupakan fa'il yang i'rabnya fi mahalli raf'in dengan tanda fathah di kedua bagian bilangannya, karena aturannya bilangan 11 sampai 19 mabni di atas fathah kecuali bilangan 12. Ma'dud ya'ud toliban mesti mufrad dan mansub. Bagian pertama salasa harus berbeda jenisnya atau muzakkar muannasnya dengan bilangan kedua asyara kecuali bilangan 11 dan 12. Yang tiga, adat 20 sampai 99. Ma'dudnya mesti mufrad mansub. Contohnya, safama salasina lailatan, yang artinya kami safar 30 malam. Salasina 30 beri'rabnya nasab karena sebagai maf'ul fi. Lailatan atau malam sebagai ma'dud mesti berbentuk mufrad mansub, tanda nasabnya dengan fathah. Yang terakhir, adat 100 sampai 1000 atau kelipatan keduanya. Ma'dudnya mesti berbentuk mufrad majrur. Contohnya, mi'atu waladin, yaitu 100 anak. Waladin merupakan ma'dudnya, mesti berbentuk mufrad dan majrur dengan tanda kasroh. Analisis kaidah. Wawu huruf ataf arba'atul hawatil syar'itul asya itu merupakan isim adat dan ma'dud. Al-muhil isim mufrad karena tunggal i'rab rafa. Al-mustali isim mufrad karena tunggal i'rab rafa. Ittifaqo fi'il madhi alai jar majrur haknya hak domir. Ad-dimma isim mufrad karena tunggal i'rab rafa. Al-jinsi isim mufrad dan i'rab nasab. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.